Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Emmanuel Fikri. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari modul pedagogik calon guru aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ini kita pelajari bagian 1, teori belajar. Teori belajar yang pertama, teori belajar behavioristik. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga, teori belajar konstruktivistik. Yang keempat, teori belajar humanistik. Langsung saja untuk yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Di sini sudah saya kasih kata kunci yang berwarna kuning. Jadi behavioristik itu lebih mengarah pada perubahan tingkah laku. Selain itu juga stimulus dan respon. Jadi teori belajar behavioristik lebih mengarah kepada perubahan tingkah laku siswa yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, yang bisa menjadi lebih bisa atau lebih paham lagi. Nah, selain itu juga stimulus dan respon. Stimulus itu guru, respon itu siswa. Oke, teori ini memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungannya. Jadi di sini lebih kepada makhluk reaktif. Yang kedua, belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungannya. Di sini lingkungan berpengaruh. Jika lingkungannya baik, maka siswa juga akan bisa belajar lebih baik. Begitupun sebaliknya ya. Yang ketiga, peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, siswa dikatakan berhasil jika sudah bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa. Contoh, biasanya dalam pelajaran bahasa Inggris, siswa belum bisa menyampaikan greeting. Setelah dilaksanakan pembelajaran dengan stimulus dan respon, siswa akhirnya bisa mengucapkan greeting, salam dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Berikutnya, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Antara stimulus dan respon itu tidak diperhatikan, yaitu proses pembelajarannya tidak. Yang diperhatikan adalah stimulus dan respon guru dan siswa dan hasil perubahan tingkah laku siswa itu. Nah, di teori behavioristik. Pada teori belajar ini sering disebut SR, stimulus respon. Nah, kata kunci juga ini. Jadi ketika ada soal, di sini ada stimulus dan respon, itu biasanya mengarah kepada teori belajar behavioristik. Lanjut, tokoh-tokoh teori belajar behavioristik, ada teori pengkondisian oleh Ivan Pavlov, ada teori pengkondisian operan oleh Skinner, teori koneksionisme oleh Edward Lytton Dick, teori pembiasaan oleh Guthrie, teori kognitif sosial oleh Bandura. Nah, ini beberapa tokoh yang berpengaruh pada behavioristik. Salah satunya Ivan Pavlov. Ivan Pavlov itu memberikan contoh kepada anjing. Ketika diberi makan, anjing menjulurkan lidah. Ketika dikasih bel, si anjing tidak menjulurkan lidah, tidak ada respon. Suatu ketika dia memberikan pembiasaan, ketika memberi makan juga bersama dengan membunyikan lonceng. Akhirnya si anjing menjulurkan lidah. Suatu ketika setelah terbiasa, si Ivan Pavlov memberikan bel saja tanpa memberikan makan, si anjing menjulurkan lidah. Nah, itu pembuktian bahwa teori belajar behavioristik oleh Ivan Pavlov, pengkondisiannya itu jika dikondisikan seperti itu nanti akan terbiasa.
Awalnya tidak ada makanan, tidak menjulurkan lidah, tapi karena sudah terbiasa, setelah dikasih bel saja sudah menjulurkan lidah. Nah, itu teori yang disampaikan oleh Ivan Pavlov. Implikasi teori belajar behavioristik: pembentukan perilaku dengan cara pembiasaan drill disertai dengan hukuman atau reinforcement masih sering dilakukan. Nah, ini implikasinya. Biasanya suruh drill terus, latihan, hafalan terus biar bisa. Nah, itu metode behavioristik ya, masih konvensional. Berikutnya, aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks atau buku wajib. Nah, ini masih terbatas pada pelajaran buku teks. Nah, behavioristik ini sifatnya hanya terpaku pada itu aja gitu. Pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Nah, ini untuk yang model sekarang di teori behavioristik yang zaman sekarang. Nah, ini menggunakan PowerPoint dan multimedia. Guru lebih aktif menerangkan, dengan multimedia siswa mendengarkan. Itu teori behavioristik yang zaman sekarang. Berikutnya, guru banyak menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Tertuju satu arah ya, guru memberi ceramah. Siswa menerima pelajaran dari semua yang disajikan oleh guru. Nah, behavioristik kuncinya adalah semua yang dominan adalah guru. Si guru ini dominan. Siswa hanya memperoleh apa yang dijelaskan oleh guru. Oke, bagaimana teman-teman? Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Lanjut, kedua, teori belajar kognitif. Ini lebih ke pikiran ya, pola pikir kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Ini kata kuncinya, mementingkan proses belajar. Beda dengan teori tadi. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Di sini lebih mengarah ke persepsi, mementingkan proses belajar. Tidak mementingkan hasilnya, tapi proses belajarnya yang kita teliti di teori belajar kognitif. Pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan mempelajari informasi atau pengetahuan yang baru. Jadi siswa yang dulunya sudah pernah tahu atau sudah pernah mempelajari, di pelajaran ini akan ya kedua kalinya dia akan lebih mudah menerima. Atau yang lain, contohnya di pelajaran matematika, jika siswa sudah mengetahui konsep pengurangan, berikutnya guru akan memberikan pembagian akan lebih mudah karena ada kaitannya pengurangan dan pembagian. 3 komponen penting dari belajar yaitu akomodasi, asimilasi, dan ekuilibrasi. Nah, akomodasi ini memperoleh informasi lama, dia sudah memiliki informasi lama dan dipadukan dengan informasi yang baru. Nah, asimilasi ini memadukan antara pengetahuan lama dan pengetahuan baru dipadukan, dan ekuilibrasi ini istilahnya penyajiannya, jadi sudah menjadi satu teori baru menurut dia gitu. Berikutnya, daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Maksudnya kognitif ini berpengaruh juga kepada usia anak. Jadi usia anak 10 tahun dengan usia anak 20 tahun akan berbeda dari sisi kognitif. Anak umur 2 tahun dengan umur 5 tahun juga akan berbeda. Nah, ini guru harus bisa mengklasifikasikan kognitif siswa, maksudnya itu. Teori ini didasarkan pada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. Perubahan struktur kognitif merupakan fungsi dari pengalaman dan kedewasaan anak terjadi melalui tahap perkembangan tertentu. Nah, ini yang poin terakhir ini, maksudnya kognitif seseorang itu berbeda tergantung dari pengalaman, kedewasaan, dan tahap-tahap perkembangan tertentu. Berikutnya, nah ini di sini skema 4 tahap perkembangan kognitif Piaget. Tahap sensori motor pada umur 0 sampai 2 tahun
Nah, ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan langkah demi langkah. Berikutnya properasional 2-7 atau 8 tahun. Ini menggunakan simbol atau bahasa tanda, konsep intuitif. Berikutnya operasional konkret usia 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Di sini pakai aturan jelas atau logis, reversible dan kekekalan. Nah, ini sudah mulai di tingkat anak SD sampai SMP. Terus operasional formal ini 11 atau 12 sampai 18 tahun. Nah, di sini sudah hipotesis bisa membuktikan sesuatu, ada abstrak, sudah bisa diberikan konsep-konsep yang tidak relevan. Maksudnya konsep-konsep yang tidak dibuktikan dengan alat bantu nyata gitu. Kalau operasional konkret kan masih membutuhkan alat bantu yang nyata. Contohnya menghitung masih diberikan sapu lidi di situ untuk menambah pengetahuan konkretnya di situ, karena dia masih belum bisa konsep. Nah, di sini ya, di usia-usia ini operasional formal sudah bisa hipotesis, abstrak, deduktif dan induktif, logis dan probabilitas. Itu ya. Tokoh-tokoh teori belajar kognitif, di situ ada teori perkembangan oleh Jean Piaget, ada teori Brunner, ada teori bermakna oleh David Ausubel, ada teori pemrosesan informasi oleh Gagne, teori Dennis. Nah, itu. Implikasi teori belajar kognitif. Nah, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Guru SD harus bisa menyesuaikan pola pikir anak SD. Begitupun guru SMA harus bisa menyesuaikan pola pikir SMA. Di situ inti dari implikasi teori belajar kognitif. Berikutnya, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Nah, di sini guru bisa sebagai sahabatnya itu. Jadi tidak begitu formal gitu. Guru bisa melihat kondisi siswa. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Walaupun itu materi baru, tapi anak itu merasa tidak asing dengan materi tersebut. Karena di teori kognitif ini anak sudah memiliki beberapa pengetahuan awal, pengetahuan dasar untuk mendukung belajar kognitif. Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Jadi pembelajaran kognitif ini dianjurkan tidak satu arah. Beda dengan behavioristik yang guru lebih aktif dalam pembelajaran, tetapi kalau belajar kognitif ini anak juga diberi peluang untuk saling berbicara, diskusi, berkelompok, itu memecahkan masalah dan sebagainya. Berikutnya teori belajar konstruktivistik. Nah, namanya aja sudah konstruktivistik, yaitu membangun. Jadi siswa membangun dirinya. Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi, pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Ya, teori ini lebih condong pada siswa aktif mengkonstruksi dirinya sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri peserta didik yang sedang mengetahui. Peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Jadi aktornya di sini adalah siswa, bukan guru. Guru hanya sebagai fasilitator, mendampingi siswa dalam belajar. Tetapi siswa yang aktif untuk mengkonstruksi dirinya sendiri. Peserta didik membangun konstruk pengetahuan sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skemata. Peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Nah, di sini peran guru hanya fasilitator atau pendamping.
Yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah minat belajar peserta didik itu sendiri. Nah, di teori belajar konstruktivistik ini yang lebih mempengaruhi adalah niat peserta didik itu sendiri. Nah, makanya motivasi sangat penting dalam teori ini. Ketika siswa percaya diri dan yakin bisa, dia akan bisa di sini. Begitupun sebaliknya. Tokoh teori belajar konstruktivistik ada Jean Piaget dan Vygotsky. Yang paling terkenal ini Vygotsky juga terkenal sekali di konstruktivistik. Implikasi teori belajar konstruktivistik itu berkembangnya pembelajaran dengan web. Contohnya ini implikasinya ya. Karena ini konstruktivistik siswa membangun, akhirnya siswa mencari di web learning yang materinya lebih luas lagi dari pelajaran sekolah. Dan pembelajaran melalui sosial media atau social media learning. Pembelajaran dengan sosial media memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi, dan pemikiran secara bersama. Pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide peserta didik. Peserta didik dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Nah, ini siswa yang lebih aktif menjadi pemikir gitu. Belajar adalah penyusun pengetahuan, sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar peserta didik termotivasi dalam menggali makna. Nah, di sini mengajarnya hanya bersifat menata lingkungan atau sebagai fasilitator. Saya kira teman-teman sudah bisa ya. Yang keempat, yang terakhir, teori belajar humanistik. Dari namanya sudah kelihatan humanistik, berarti lebih mengarah kepada manusia. Di sini, menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Nah, kata kuncinya memanusiakan manusia. Jadi teori ini sifatnya memanusiakan manusia. Teori belajar ini sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Nah, karena bersifat ini kan hubungan dengan memanusiakan manusia, lebih mengarah ke filsafat atau psikoterapi. Kita harus bisa memahami, kita bisa empati kepada siswa gitu, mengetahui kendala dan lain sebagainya. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan. Lebih mengarah pada belajar bermakna atau meaningful learning. Nah, pembelajaran bermakna ini. Teori humanistik dapat memanfaatkan teori belajar apapun asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Nah, jadi teori ini bersifat elektik ya, bisa memilih-milih teori yang lain juga. Teori humanistik sangat fleksibel, bisa menggunakan teori yang lain asalkan di situ kata kuncinya adalah memanusiakan manusia gitu. Tokoh teori belajar humanistik yang terkenal adalah Jürgen Habermas. Nah, Habermas ini sangat terkenal di humanistik. Dan David A. Kolb, Peter Honey and Alan Mumford, Benjamin Samuel Bloom, dan David Cradwell. Nah, Benjamin Samuel Bloom ini terkenal dengan taksonomi Bloom-nya ya. Taksonomi Bloom. Implikasi teori belajar humanistik, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam pembelajaran, memberikan reward. Peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Nah, ini lebih memanusiakan manusia. Beri kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Pendidik harus memfasilitasi peserta didik dengan memberikan sumber belajar yang mendukung.
Nah, ini implikasi teori belajar humanistik yang intinya semua ini mengarah pada memanusiakan manusia atau memanusiakan si peserta didik atau siswa itu. Oke, kita langsung contoh soal. Kalau teman-teman tidak skip video ini, saya rasa untuk mengerjakan soal ini tidak terlalu sulit ya. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Nah, siswa lebih aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori. Nah, kira-kira ini sudah bisa menebak ya. A. Konstruktivistik, B. Sibernetik, humanistik, behavioristik, dan yang E. Kognitivistik. Saya beri waktu untuk Bapak Ibu berpikir sebentar. Kira-kira jawabannya apa ya? Oke, jawab betul ya. Jawabannya adalah yang konstruktivistik. Kenapa? Di sini kata kuncinya adalah siswa itu aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, memberi makna. Dan yang kata kuncinya lagi yang lain adalah niat peserta didik itu sendiri. Nah, ini lebih mengarah ke konstruktivistik. Siswa mengkonstruksi dirinya sendiri. Kalau yang B, sibernetik, ini mengarah kepada pembelajaran dengan teknologi. Nah, teknologi sekarang ya, seperti tatap muka lewat daring seperti itu, lewat Zoom dan sebagainya, itu sibernetik, menggunakan alat-alat teknologi sekarang. Humanistik memanusiakan manusia. Kalau behavioristik tingkah laku. Ada stimulus, ada respon. Dan kognitivistik pengalaman peserta didik sebelumnya itu berpengaruh. Kita lanjut ke prediksi soal yang kedua. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah, nah ini penerapan teori behavioristik. A. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. B. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. C. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. D. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Dan E. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Oke, saya kasih waktu untuk sejenak untuk memilih jawaban. Dan jawabannya adalah yang D. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Nah, di sini tadi saya sudah memberitahu bahwa kata kunci behavioristik salah satunya adalah stimulus. Nah, stimulus dan respon. Memberikan stimulus kepada peserta didik. Oke, saya kira tidak terlalu rumit ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Dan yang ketiga, soal yang ketiga, di dalam proses pembelajaran para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. A. Konstruktivistik, B. Humanistik, C. Kognitivistik, D. Sibernetik, E. Behavioristik. Oke, kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya adalah yang A, konstruktivistik. Nah, di sini siswa aktif mengkonstruksi dirinya sendiri. Nah, di sini di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, mengonstruksi dirinya sendiri. Kalau behavioristik itu guru yang lebih berdominan ya, lebih pengaruh. Sibernetik lebih ke teknologi. Humanistik manusia kan tadi sama ya. Kognitivistik lebih kepada kemampuan kognitif seseorang berbeda. Di sini lebih mengarah ke teori konstruktivistik.
Jadi 4 teori ini kita pelajari, insya Allah nanti dalam mengerjakan soal kita sudah ada bayangan untuk mengerjakannya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang mempunyai keinginan untuk mengikuti P3K dapat lolos sesuai keinginan. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup, dan saya ingatkan lagi yang belum subscribe di channel ini, mohon dukungan like, comment, share, dan subscribe channel ini agar nanti ketika ada video-video baru kalian dapat notifikasi. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.